Alexandra, yang biasa dipanggil Alex, sedang menjalani kuliah tahun pertamanya. Alex digambarkan sebagai pribadi yang menyenangkan dan ceria. Dia pernah menjadi anggota tim renang di sekolah menengah dan sekarang bergabung dalam tim renang perguruan tinggi. Alex digambarkan sebagai jantung tim dan selalu hadir untuk menyemangati teman-temannya. Alex menjalin hubungan dengan Clayton yang berusia 20 tahun selama sekitar 1,5 tahun. Mereka menjalin hubungan jarak jauh. Pada 28 September 2012, tepatnya hari Jumat, Alex heboh karena Clayton akan datang untuk apel malam minggu. Sekitar jam 3 sore, Alex mendatangi kamar asrama temannya yang bernama Samantha dan minta izin untuk pinjam baju. Setelah itu Alex pergi dan langsung menuju pertemuan tim renang. Rapat tim renang berjalan lumayan lama dan Clayton sudah datang sebelum rapat selesai. Alex mengirim SMS pada Clayton, "Tolong jangan bunuh aku. Maafkan aku ya." Clayton membalas, "Oke, gak apa-apa." Dan segera setelahnya, mereka pun bertemu. Mereka menikmati makan malam bersama, lanjut ke rumah teman, dan kembali ke kamar asrama jam 12.17 malam. Pada pukul 2.42 dini hari, ibu Alex yang bernama Becky menelpon petugas kampus dan memberitahukan sepertinya ada yang tidak beres dan meminta mereka mengecek asrama Alex. Petugas kampus bernama Michael tiba. Dia segera mengetuk pintu dan ternyata pintu itu tidak terkunci. Di dalam kamar Alex, dia mendapati pemandangan penuh darah. Kamar asrama Alex bersimbah darah, baik di tempat tidur, pintu, bahkan di bantal serba berdarah. Seorang wanita muda ditemukan tertelungkup di lantai dan jelas sekali kalau dia telah dipukuli. Wanita muda itu dinyatakan telah meninggal dan belum diketahui identitasnya. Polisi tahu kalau TKP-nya adalah kamar Alex, tetapi wanita muda di lantai itu berambut gelap, bahkan hampir hitam. Dalam foto-foto di ruangan itu, tampak Alex berambut sangat terang. Sulit mengatakan siapa wanita itu karena pukulan yang didapatnya begitu parah. Di dalam foto-foto itu juga ada foto Clayton dan polisi mengenalinya. Tetapi siapa jenazah wanita muda bersimbah darah itu? Polisi mengenali Clayton karena pada malam itu Clayton kedapatan membawa kontainer terbuka dan polisi menilangnya. Menurut polisi, pada malam itu Clayton bersama seorang wanita yang kemudian diidentifikasi sebagai Alex, sedang berjalan di trotoar. Clayton membawa kontainer terbuka, sehingga polisi harus menilangnya. Polisi menggambarkan Clayton orang yang cukup kooperatif. Sayangnya, Clayton sempat ketahuan membuang kaleng bir saat pergi berlalu. Polisi bilang, Clayton bisa dikenakan denda tambahan sebesar $100. Clayton memungutnya dan berjalan ke seberang. Sedangkan Alex tetap berada di tempat mereka yang semula dan polisi mengingat dia. Setelah insiden penilangan itu, pada pukul 12.13, Alex men-tweet, "Sudah kuduga." Dia dan Clayton kembali ke kamar asrama pukul 12.17.
Polisi masih tetap meyakini yang tergeletak di lantai kamar adalah teman sekamar Alex. Mereka menduga Alex dan teman sekamarnya bertengkar hebat, dan kemudian Alex bersama Clayton sedang melarikan diri. Pada jam 3 pagi, semua pertanyaan pun terjawab. Scott, ayah Clayton, menelpon petugas Oneida Country dan dia mengatakan kalau putranya baru saja mengaku kepadanya kalau dia sudah membunuh seseorang. Tetapi Scott tidak tahu apa-apa lagi. Scott menelpon anaknya untuk mendapat info lebih lanjut. Beberapa menit kemudian, Scott kembali menelpon petugas dan mengatakan kalau Clayton punya pacar di Brookport. Petugas kemudian menerima telepon dari Sandra, ibu Clayton. Sandra yakin putranya sedang berada di Kanada. Tetapi petugas mengetahui kalau Clayton masih ada di area tersebut. Pada 3:44 pagi, Clayton sendiri yang menelpon petugas dan berkata, "Aku sudah melakukan sesuatu," dan dia menyatakan hendak menyerahkan diri. Clayton dijemput oleh pasukan negara bagian New York melalui jalan bebas hambatan negara bagian New York. Polisi sudah mengetahui kalau teman sekamar Alex ternyata masih hidup dan menginap di kamar asrama lain pada saat kejadian. Polisi menemui teman sekamar Alex, dan dari sanalah polisi tahu kalau Alex baru saja menyemir rambutnya dengan warna gelap. Wanita yang terbunuh di TKP adalah Alex. Di ruang interogasi, Clayton ditanya tentang hubungannya dengan Alex. Dia mengatakan kalau semuanya baik-baik saja, tetapi kemudian mengakui kalau dia merasa tidak dihargai oleh Alex pada malam itu. Alex berbicara kepadanya dengan nada tinggi, tetapi kalau dengan orang lain, Alex tampak riang dan sopan. Clayton mengatakan kalau dirinya sangat emosi saat ditilang oleh polisi malam itu. Apalagi saat sudah di dalam kamar asrama, Alex malah mencurigai Clayton berselingkuh. Alex mengatakan kalau dia melihat foto seseorang di HP Clayton beberapa saat lalu dan mulai mencecar dan memojokkannya. Clayton langsung membentak. Dia membanting Alex ke dinding dan memukulinya sampai mati. Menurut Clayton, rasanya saat itu dia sedang melihat seekor binatang terkapar. Padahal dia tidak ingin melihat orang yang dicintainya menderita. Clayton didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Clayton tetap mengaku tidak bersalah.